Korupsi sudah jadi penyakit kronis di banyak negara. Dari kasus BLBI, Jiwasraya, sampai korupsi bansos, semua menunjukkan satu hal. Para koruptor tidak pernah kapok. Tapi kenapa? Apakah mereka tidak punya rasa bersalah? Atau ada sesuatu dalam psikologi mereka yang membuat mereka terus mengulangi perbuatan ini? Di video ini kita akan membongkar cara berpikir para koruptor dari mentalis, justifikasi, sampai kurangnya empati, dan yang lebih penting, apakah kita juga bisa terjebak dalam pola pikir yang sama? Selamat menikmati di segmen psikologi. Salah satu alasan terbesar seseorang korupsi adalah mentalitas. Semua orang juga melakukannya. Ini disebut normalisasi penyimpangan. Studi psikologi menunjukkan bahwa ketika kita melihat lingkungan kita melakukan hal yang salah, otak kita cenderung menganggap itu wajar. Inilah yang terjadi di banyak lembaga pemerintahan. Pejabat baru yang awalnya idealis akhirnya ikut main karena melihat seniornya melakukannya dan tetap aman. Ini bukan lagi soal moral, tapi soal survival dalam sistem yang sudah rusak. Sosiolog Donald Krasey dalam teorinya Fraud Triangle menjelaskan bahwa seseorang melakukan korupsi karena 3 faktor utama: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Mereka merasa butuh melihat celah yang bisa dimanfaatkan dan akhirnya mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi koruptor. Mereka melewati proses justifikasi yang bertahap hingga kejahatan terasa wajar bagi mereka, menurut Donald Krasey. Kalian pasti pernah lihat kan, koruptor sudah jelas-jelas dia melakukan tindakan kesalahan, tapi mereka tetap tertawa, tetap tersenyum dengan muka iblisnya. Itu dia yang dinamakan psikopati. Kenapa mereka bisa tetap tertawa setelah merampok uang rakyat? Itu kan pertanyaannya. Apakah mereka benar-benar tidak merasa bersalah? Studi psikologi menemukan bahwa beberapa koruptor punya ciri yang mirip dengan psikopat tersamar. Mereka kurang empati, tidak peduli dengan dampak perbuatannya, dan cenderung manipulatif. Tentu tidak semua koruptor adalah psikopat, tapi banyak dari mereka menunjukkan pola pikir yang sama. Mereka melihat korupsi bukan sebagai kejahatan, tapi sebagai kesempatan. Penelitian oleh Dr. Paul Piff dari University of California menunjukkan bahwa semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin kecil rasa empatinya terhadap orang lain. Dalam eksperimennya, orang kaya dan berkuasa cenderung lebih sering melanggar aturan lalu lintas, berbohong, dan bahkan menipu dalam permainan monopoli hanya karena merasa berhak menang. Kekuasaan dapat merubah cara orang memandang dunia. Mereka cenderung lebih egois dan kurang peduli dengan konsekuensi moral, menurut Dr. Paul Piff. Koruptor jarang sekali berpikir bahwa mereka salah. Mereka punya mekanisme self-justification alias pembenaran diri. Ini adalah trik psikologi yang membuat seseorang merasa benar meskipun melakukan kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh para pejabat yang mengatakan, "Saya tidak mencuri, saya hanya mengambil hak saya." Atau, "Saya juga banyak menyumbang kok." Tapi kenyataannya, mereka mengambil jauh lebih banyak daripada yang mereka berikan. Don Ariely, seorang psikolog dan ekonom perilaku,
menemukan bahwa manusia cenderung berbohong dan berbuat curang selama mereka masih bisa mempertahankan citra diri mereka sebagai orang baik. Ini yang disebut self-justification bias. Dalam korupsi, mereka berpikir, saya bukan orang jahat, saya hanya mengambil hak saya. Tapi pada akhirnya, itu tetaplah pencurian. Manusia memiliki batas dalam berbohong. Mereka ingin menipu, tapi tidak ingin melihat diri mereka sebagai penipu, menurut Dr. Dan Ariely. Kita semua mungkin berpikir bahwa koruptor adalah orang jahat yang berbeda dari kita. Tapi, psikologi yang sama bisa terjadi pada siapa saja. Kita mungkin tidak mengambil miliaran rupiah, tapi pernahkah kita menyontek? Pernahkah kita mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain? Jika kita ada di posisi mereka, apakah kita tetap bersih? Atau kita juga akan membenarkan tindakan kita? Semua orang akan korupsi ketika mereka punya kesempatan. Korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal pola pikir, dan pola pikir bisa diubah. Pertanyaannya adalah, kalau kamu ada di posisi mereka, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Kalau kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar dan berdiskusi bersama kita. And tetap hidup walau badai terus ada.